Kami masih bersama Mas Sugeng Purnomo, Ketua Dewan Penasehat dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Mas Sugeng, kita langsung menjawab telepon interaktif ya. Selamat pagi untuk Pak Dende di Palmerah, Jakarta Selatan. Pak Dende? Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, yang ingin saya sampaikan Mas Bayu, saya selaku sebagai seorang ojol, driver ojol, di sini Oke. dengan diberlakukannya PSBB, kami sangat mematuhi dan mentaatinya. Namun di sisi lain, Mas Bayu, dengan adanya PSBB, dengan pembatasan ini, kami ini dilarang untuk mengangkut penumpang. Betul. Nah, dengan harapan dengan adanya new normal ini, kami mohon untuk bisa untuk mengangkut penumpang, yang mana selama ini kita sudah memberikan suatu mematuhi, kita memakai masker, memakai sarung tangan, dan di lounge tempat kami menarik, itu kendaraan kami dan kami pun diperhatikan seperti ada penyemprotan disinfektan di kendaraan kami, atribut kami. Nah, terus untuk selanjutnya kalau bisa dengan new normal ini, penumpang kalau seandainya was-was dengan helm atau fasilitas yang kami sediakan, penumpang mungkin bisa Membawa memakai helm sendiri. Iya, jadi untuk antisipasinya. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah tangkap ini Pak Dende, Anda pengemudi ojol atau ojek online, berharap aturan untuk new normal nanti ojol boleh mengangkut penumpang lagi. Kita terima dulu untuk kemudian nanti ditanggapi. Terima kasih. Penelpon yang berikutnya ada Pak Marolop di Jakarta. Pak Marolop, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ya. Mbak TV. Silakan Pak, singkat padat. Ini apakah memungkinkan ini untuk komuter lain? Kan biasanya di jam sibuk kalau nggak salah 5 menit ya. Betul. Justru diperbanyak gitu, per 2 menit atau 3 menit untuk mengurangi antrian. Ya. Memungkinkan nggak dari segi infrastrukturnya juga ketersediaan keretanya ya, gerbongnya ya, itunya. Dan kemudian ini saya lihat di running text Kompas TV juga, ini kan di new normal nanti kereta api jarak jauh harus pakai pelindung wajah. Apa dimungkinkan juga itu untuk di komuter lain? Pakai pelindung wajah gitu. Selain masker ya. Ya. Baik. Oke, makasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Marolop. Nah, kita terima dua dulu Mas Sugeng. Ini memang menjadi banyak pertanyaan nih Mas Sugeng mengenai ojol. Kita dengarkan tadi keinginan untuk bisa mengangkut penumpang. Sementara paling tidak sepengetahuan kami bahwa Kementerian Perhubungan bisa saja sebagai sebuah tebakan karena sedang dibahas pada saat ini masih akan memberlakukan peraturan di PSBB di mana ojol tidak boleh mengangkut penumpang. Bagaimana mengatasi situasi ini, Mas Sugeng? Ya, begini. Ada suatu momentum seperti ini, kejadian seperti ini, dan kemudian muncul kebijakan. Setiap kebijakan pasti dalam tanda kutip ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, teman-teman ojol ini salah satu yang sangat dirugikan ya. Betul. Sangat terdampak. Sangat terdampak. Ya. Tentunya ini jadi korban. Nah, pemerintah perlu memikirkan bagaimana menyelamatkan mereka-mereka ini agar kemudian nanti bisa berdaya. Ya. Nah, bagaimana cara memberdayakan? Nah, itulah tugas regulator ini, bagaimana memikirkan agar mereka tetap berdaya. Karena apa? Itu kewajiban negara. Jadi memberdayakan bagi si korban ini adalah kewajiban negara. Karena kalau tidak diberdayakan, si korban ini pangkatnya naik menjadi mangsa gitu ya. Jadi kasihan mangsa setiap kebijakan. Ini pertama dari sisi regulatornya. Kemudian dari sisi pengguna, sebetulnya ini kan persoalan kepercayaan, persoalan trust. Percaya nggak dia pakai helm? Ya, helm yang disediakan oleh
kemudi ojol yang sudah tersedia. Ya. Win-winnya tadi kan silakan memakai helm sendiri, tapi pertanyaannya juga, jadi semua penumpang yang baik yang penumpangnya rutin atau setengah rutin atau yang tidak, kemana-mana harus bawa helm. Ini kan juga mempengaruhi kemauan juga pelanggan. Betul. Nah, ini perlu ada dua hal, satu insentif tentunya dan disinsentif. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Saya kira itu kaitannya dengan pertanyaan Pak Dindi itu tadi. Iya, jadi ini mungkin nanti win-win solutionnya seperti apa untuk situasi yang mungkin masih cukup panjang begitu. Masih kita tunggu memang. Betul. Baik, Betul. kemudian tadi Pak Marolop di Jakarta, Mas Sugeng, ini komuter nih, berhubungan dengan sebelum kita jeda. Menarik usulannya, bisa nggak secara infrastruktur keretanya ditambah dengan demikian mengurangi antrian, mengurangi kepadatan di dalam gerbong dan lain-lain. Anda tahu persis nih sebetulnya kapasitas ini di MTI. Bagaimana itu Mas Sugeng? Ya, begini, untuk tingkat keamanan dengan kondisi infrastruktur yang ada sekarang, headway itu sekitar 3 menit atau 4 menit. Karena lebih dari itu sudah sangat membahayakan sebetulnya. Ya, dari sisi sarana, prasarana maupun traffic. Karena traffic sebetulnya di Jabodetabek ini kereta itu sudah ada 750 perjalanan per hari. Ya. Jadi perjalanan antar kota maupun perjalanan yang di dalam urban itu tadi Jabodetabek sendiri. Rasanya sudah sangat sulit untuk ditingkatkan kecuali ditambah jalur baru. Makanya membuat MRT, membuat LRT yang baru-baru itu untuk menambah headway. Dan kemudian dengan kondisi yang ada sekarang pun sebetulnya kan ada penumpukannya luar biasa. Betul. Sudah sangat susah dikurangi karena memang seperti saya katakan tadi, inilah kondisi transportasi kita yang agak carut-marut ya. Bagaimana cara mengurangi antrian? Tentunya hanya dengan sistem ya, secara sistemik itu harus dilakukan. Tidak bisa dijaga hanya satu satpam di depan kemudian silahkan antri. Saya akan sangat sulit. Nah, sistemik inilah perlu dipikirkan juga oleh pemerintah, bagaimana cara mengatur agar orang masuknya dengan katakanlah ada geledekan itu masuk satu, yang lain belum bisa. Ya masih baru geledek satu lagi berikutnya. Nah ini by system. Yeah. Kalau tidak by system akan sangat sulit ya. Jadi sistem itu ada infrastrukturnya dan infrastrukturnya harus mengarah ke memungkinkan orang untuk bisa berjalan. Oke. Kalau hanya mengandalkan manusia diteriakin itu, akan sangat sulit. Betul. Saya tidak ingin terdengar pesimis untuk warga Indonesia dimanapun ketika memasuki new normal nanti begitu. Kalau kita berkaca pada Jakarta yang paling modern karena ibu kota begitu, kita pun masih kesulitan mengatur di PSBB bagaimana transportasi umum kita ini menjaga jarak ketika mengantri, menjaga jarak di dalam situasi di kabin atau di gerbong, di kereta begitu. Tidak bisa disalahkan juga karena mereka selama ini komuter dan menggunakan kereta api Jabodetabek misalnya. Nah, apa yang kira-kira membuat pemerintah pusat dan para stakeholdernya sampai ke pemerintah daerah bisa melaksanakan yang basic-basic, yang dasar-dasar. Kita belajar mengenai ini semua sehingga kemudian merapihkan transportasi umum kita sekalian menurut Mas Sugeng. Apa yang kemudian kita bisa meningkatkan optimisme kita bahwa transportasi umum kita bisa menjalankan new normal nanti dengan baik. Jaga jaraknya, tidak memakai maskernya, kesadaran masyarakatnya, dan semua ini menuju ke sesuatu yang kalaupun tidak bisa sempurna di awal, tetapi mengarah ke sana. Apa Mas Sugeng sebagai bagian akhir ngobrol kita ini? Oke, sepertinya jawabnya hanya satu, social engineering ya. Bagaimana sepertinya kalau kita masih ingat KRL 10 tahun yang lalu penumpangnya masih di atas kap. Iya. Masih di atas kap. Nah, social engineeringnya tapi dengan instrumen-instrumen tangan besi. Ya. Waktu itu Jonan sebagai presiden PT KAI ya. Ya di Rut PT KAI dia mampu menurunkan penumpangnya di atas kap itu masuk ke dalam. Ya. Kemudian mampu mengurangi kapasitas yang tadinya 150% menjadi 100%. Ini hanya dengan ketegasan yang luar biasa dan social engineering tentunya. Nah,
Ini yang perlu. Tapi kemudian engineering berikutnya kita harus merubah pola bertransportasi. Ada beberapa isu yang mengatakan bagaimana modalnya kalau dipromosikan menggunakan sepeda contohnya. Ya kan di Jakarta sudah mulai ada sepeda ini, tapi memang masih minimalis. Ya. Dari sekitar 700 atau 550 km jalan protokol di DKI, itu jalur sepedanya baru ada 60 km atau sekitar 10%. Nah ini juga harus ditambah ini agar orang bisa mempromosikan diri menggunakan sepeda. Tetapi itu tidak cukup. Karena begitu sampai di tempatnya, para pesepeda ini kan berpeluh-peluh ya. Itu juga harus disediakan fasilitas untuk menjaga kebersihan seperti mandi dan sebagainya. Itu baik di kantor, kalau perlu di mal atau di tempat publik. Nah ini perlu difikirkan ini. Perlu difikirkan barangkali menjadi solusi. Jadi bisa jadi new normal ke depan untuk mengatur transportasi umum ini membuat semua infrastruktur kita lebih ramah sebetulnya kepada transportasi, dalam hal ini mungkin mengurangi polusi dan lain-lain. Mungkin kita bisa misalnya mengarah ke sana begitu ya Mas Sugeng ya? Persis sekali Mas Bayu. Jadi social engineering untuk mengatur manusianya, kemudian infrastruktur fasilitasnya untuk memfasilitasi yang perubahan ini. Ya, mungkin ini kemudian kita jadi dipaksa menuju ke sesuatu yang biasa kita lihat mungkin di luar negeri. Baik, Mas Sugeng, terima kasih banyak sudah bersama kami untuk memberikan analisa dan masukan-masukan ini. Mudah-mudahan kita didengar pagi hari ini, kita harus mulai hal ini. Tidak akan sempurna di awal, tetapi memang ini harus kita lakukan untuk yang terbaik, menekan penyebaran COVID-19, dan kita sama-sama kemudian belajar bersama, melakukannya bersama. Mas Sugeng, salam sama teman-teman di MTI. Terima kasih pagi ini sudah bergabung. Terima kasih Mas Bayu. Ya, itu tadi perbincangan kami mengenai bagaimana transportasi umum akan kita ubah cara kita atau habitnya. Kita sebagai masyarakat pengguna transportasi umum dibutuhkan kesadaran dan kemauan untuk belajar untuk agar kita tetap aman dari COVID-19.